Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Dwi Kristina. Saya dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan materi tentang anak dengan gejala autis. Autis adalah gangguan perkembangan otak yang memenuhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Sangat penting untuk mewaspadai gejala atau ciri-ciri autis sedini mungkin, karena meskipun autis tidak bisa disembuhkan, terdapat berbagai metode untuk menangani autis yang bertujuan agar penderita dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri autis yang pertama, tidak merespon jika dipanggil namanya pada usia 12 bulan. Yang kedua, jarang membuat gestur tertentu. Yang ketiga, sulit untuk tidur. Yang keempat, ekspresi yang datar, tidak bisa mengekspresikan emosi. Yang kelima, menghindari kontak mata. Yang keenam, terlambat atau kesulitan dalam berbicara. Yang ketujuh, sering mengalami kecemasan berlebih. Yang kedelapan, hiperaktif dan impulsif. Gejala autis. Gejala terkait komunikasi dan interaksi sosial. Yang pertama, tidak merespon saat namanya dipanggil meskipun kemampuan pendengarannya normal. Yang kedua, tidak pernah mengungkapkan emosi dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak bisa memulai atau meneruskan percakapan, bahkan hanya untuk meminta sesuatu. Yang keempat, sering mengulang kata, tapi tidak memahami penggunaan secara tepat. Yang kelima, sering menghindari kontak mata dan kurang menunjukkan ekspresi. Yang keenam, nada bicara yang tidak biasa, misalnya datar seperti robot. Yang ketujuh, lebih senang menyendiri, seperti ada di dunianya sendiri. Yang kedelapan, cenderung tidak memahami pertanyaan atau petunjuk sederhana. Yang kesembilan, enggan berbagi, berbicara, atau bermain dengan orang lain. Yang kesepuluh, menghindari dan menolak kontak fisik dengan orang lain. Gejala pada pola perilaku. Yang pertama, sensitif terhadap cahaya, sentuhan, atau suara. Tapi tidak merespon terhadap rasa sakit. Yang kedua, rutin menjalani aktivitas tertentu dan marah jika ada perubahan. Yang ketiga, memiliki kelainan pada sikap tubuh atau pola gerakan, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Yang keempat, melakukan gerakan repetitif, misalnya mengibaskan tangan dengan mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang. Yang kelima, hanya memilih makanan tertentu, misalnya makanan dengan tekstur tertentu. Kesimpulannya adalah penderita autis pada umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak normal maupun anak keterbelakangan mental. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan agar proses sosialisasi anak dengan lingkungan berjalan dengan baik dan anak bisa tumbuh mandiri. Peran orang tua dan guru dalam proses sosialisasi anak autis di sekolah maupun di lingkungan masyarakat adalah mengajarkan anak tentang hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dalam mengajarkan anak autis berbagai untuk keterampilan dan pengetahuan dengan cara memberikan pembelajaran secara visual sebanyak mungkin. Tingkat keberhasilan guru dan terapis dapat dilihat dari proses sosialisasi, dapat diukur jika anak sudah paham akademik dasar dan anak autis sudah dapat memahami instruksi baik verbal maupun nonverbal, serta anak sudah dapat mengontrol keadaan emosi mereka. Sekian, terima kasih.